Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami di mata kuliah Arsitektur Enterprise. Proyek kami yaitu Axify. Axify adalah bisnis e-commerce yang menyediakan berbagai alat komputer, aksesoris PC seperti mouse, keyboard, headset, dan perangkat pendukung lainnya. Axify hadir untuk memenuhi kebutuhan teknologi dengan produk berkualitas, harga kompetitif, serta sistem belajar online yang mudah dan aman. Adapun visi dan misi kami yaitu visi menjadikan e-commerce sebagai alat komputer dan aksesoris PC yang terpercaya dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara digital. Adapun misi kami itu menyediakan alat komputer dan aksesoris PC yang berkualitas dan original, memberikan pengalaman belanja online yang mudah, cepat, dan aman, memberikan pelayanan pelanggan yang responsif dan profesional. Kemudian adapun strategik objektif kami yaitu meningkatkan penjualan produk dan alat komputer serta aksesoris PC melalui platform e-commerce secara berkelanjutan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar di segmen pelajar, mahasiswa, dan pekerja digital. Yang ketiga yaitu membangun kepercayaan pelanggan melalui sistem transaksi yang aman dan layanan yang profesional. Kemudian yang keempat yaitu mengoptimalkan tampilan dan fitur website agar user friendly dan mendukung kenyamanan pengguna. Adapun tim utama kami itu yang memiliki peran dan untuk mendukung visi perusahaan yaitu saya sendiri Aditya Wardana sebagai project lead, Khair Nisa sebagai finance lead, Muhammad Nur Herman sebagai operational lead, Kayla Makfira sebagai marketing lead, Umul Radiatul Jannah sebagai teknologi lead. Eh, saya serahkan ke teman saya. Oke, baik. Selanjutnya untuk tujuan inisiatif Moskow dan juga roadmap serta konopsinya itu saya akan bacakan. Jadi di sini tujuan yang pertama itu adalah konsistensi data produk dan juga harga. Alasannya perbedaan data produk, harga, dan deskripsi dapat membingungkan pelanggan dan menurunkan kepercayaan. Dan KPI-nya di sini itu adalah 100% data produk, konsisten di katalog dan juga checkout. Dan juga kesalahan harga turun 25%. Terus tujuan kedua, optimalisasi pengelolaan stok barang. Alasannya ketidaktepatan informasi stok dapat menyebabkan produk tidak tersedia dan saat dipesan. Dan KPI-nya di sini adalah akurasi data stok lebih dari 95%, kasus stok kosong saat transaksi turun 20%. Selanjutnya tujuan yang ketiga adalah peningkatan pengalaman pengguna atau user experience. Alasannya tampilan dan navigasi yang kurang jelas dapat menghambat proses pencarian dan pembelian produk. KPI di sini adalah 100% data produk konsisten di katalog dan juga checkout, serta kesalahan harga turun 25%. Tujuan keempat, integrasi proses pemesanan dan pengiriman. Alasannya karena proses pemesanan dan update pengiriman yang terpisah itu memperlambat layanan kepada pelanggan. Dan KPI di sini adalah 100% pesanan terhubung dengan sistem pengiriman dan juga update status pengiriman kurang lebih 15 menit. Tujuan kelima, pengolahan data transaksi dan juga pengolahan data transaksi untuk pengambilan keputusan. Alasannya karena data transaksi yang tidak terstruktur menyulitkan analisis penjualan dan juga perilaku pelanggan. KPI yang di sini adalah 100% transaksi tersimpan dalam basis data terpusat dan juga laporan transaksi tersedia setiap bulan. Tujuan keenam, peningkatan keamanan sistem e-commerce. Keamanan sistem diperlukan untuk melindungi data pelanggan dan juga kelangsungan bisnis. KPI yang di sini adalah tidak ada insiden kebocoran data dan juga 100% akun admin menggunakan sistem autentikasi aman. Oke, selanjutnya inisiatif program Exify. Jadi di sini adalah yang pertama ada implementasi Product Information Management atau PIM. Dan goalnya di sini adalah 1 dan 5. Sentralisasi dan standarisasi data produk dalam satu sistem terintegrasi. Untuk owner di sini aplikasi arsitek dan juga impact-nya itu high effort made. Selanjutnya validasi otomatis data produk. Goalnya itu 1, penerapan kontrol sistem untuk mencegah kesalahan harga dan juga spesifikasi. Owner di sini itu IT dan juga operation. Impact-nya itu medium sampai high. Untuk effortnya itu dia low. Selanjutnya integrasi sistem stok real time. Goalnya itu 2 dan juga 4. Di sini sinkronisasi otomatis stok antar gudang dan juga platform e-commerce. Di sini ownernya itu teknologi manager
Impact-nya high dan juga effortnya high. Selanjutnya sistem notifikasi dan perencanaan restock. Goalnya itu dua, jadi monitoring stok minimum untuk mendukung perencanaan pengadaan barang. Di sini ownernya itu adalah operation manager, impact-nya medium dan juga effortnya medium. Selanjutnya integrasi API for payment gateway. Goalnya di sini 4 dan otomatisasi verifikasi pembayaran dan pencatatan transaksi. Terus owner di sini application architect, impact-nya high, untuk effortnya itu dia medium. Yang terakhir integrasi tracking pengiriman. Goalnya itu dia 4. Jadi update status pengiriman secara otomatis melalui integrasi API ekspedisi. Di sini ownernya itu IT dan juga operation dan impact-nya itu dia high, effortnya itu medium. Selanjutnya ada pengembangan database terpusat, dia goalnya 1 sampai 5. Jadi integrasi data produk pelanggan dan juga transaksi dalam satu basis data, dia ownernya teknologi manager dan juga impactnya itu high dan juga effortnya high. Pengembangan dashboard monitoring, goal 5, penyediaan dashboard untuk monitoring kerja, penjualan dan juga operasional. Jadi di sini dia ownernya adalah bisnis dan juga IT. Impact-nya itu dia high dan juga effortnya itu dia medium. Selanjutnya optimalisasi infrastruktur dan juga performa website. Goalnya 3, peningkatan stabilitas dan kecepatan akses platform e-commerce. Di sini dia ownernya teknologi manager, impact-nya high, effortnya medium. Redesign UI UX website. Goal 3, penyederhanaan navigasi dan proses checkout untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Di sini ownernya aplikasi arsitek. Impact-nya itu dia medium sampai dengan high. Dan untuk effortnya itu dia medium. Selanjutnya implementasi multifactor authentication. Goalnya itu dia 6 untuk penguatan keamanan sistem bagi admin dan pengguna internal. Terus di sini ownernya itu IT security. Impact-nya itu dia high, effortnya itu medium. Dan selanjutnya sistem backup dan audit keamanan berkala, goalnya itu 6 dan juga 5. Backup otomatis dan evaluasi keamanan sistem secara periodik. Di sini ownernya teknologi manager, impact-nya high dan juga effortnya medium. Selanjutnya itu Moscow prioritization. Di sini di sini ada must, should, could, dan juga want. Di sini integrasi sistem stok real time. Lalu integrasi API payment gateway, pembangunan database terpusat, optimalisasi infrastruktur dan performa website, implementasi multifactor authentication. Di sini di shownya itu ada implementasi produk information management, ada integrasi tracking pengiriman, pengembangan dashboard monitoring, sistem backup dan juga audit keamanan berkala. Untuk di code-nya itu ada redesign UI UX website, terus validasi otomatis data produk, sistem notifikasi dan perencanaan restart. Untuk di Word-nya itu pengembangan mobile app, selanjutnya implementasi AI recommendation system, dan juga integrasi dengan marketplace eksternal. Oke, selanjutnya adalah roadmap-nya. Jadi pada kuartal pertama itu integrasi sistem secara real time dan juga integrasi payment gateway. Dan selanjutnya itu optimasi infrastruktur dan performa dan website dan pembangunan database terpusat. Jadi fokusnya pada kuartal 1 ini adalah bagaimana membangun sistem utamanya. Terus masuk ke kuartal kedua itu kita mulai mengimplementasikan multifactor authentication-nya, terus pengembangan dashboard monitoringnya, sistem backup dan juga audit keamanan berkala. Nah, di kuartal kedua ini fokusnya kami adalah pada keamanan sistem dan juga monitoringnya. Terus masuk ke kuartal ketiga, implementasi product information management dan juga integrasi tracking pengiriman serta sistem notifikasi dan juga perencanaan restock. Jadi pada kuartal ketiga ini fokusnya pada kelola proses pengiriman. Terakhir di kuartal keempat itu redesign UI UX website dan juga validasi otomatis data produk. Jadi fokusnya di sini pada kuartal keempat itu peningkatan tampilan dan juga kualitas datanya. Selanjutnya, Konops integrasi sistem stok secara real time. Di sini ada beberapa aktor. Yang pertama itu ada customer, ada website Xify, ada order management system, ada database stock, dan juga sistem gudang, admin gudang, serta tim IT-nya. Jadi skenario 9 langkah itu yang pertama membangun dan mengelola sistem sebagai media utama layanan dan informasi.
Yang kedua, website menampilkan data stok yang diambil langsung dari database stok terpusat. Yang ketiga, customer melakukan pembelian dan sistem mengirim data pesanan ke OMS. Yang keempat, OMS otomatis mengurangi jumlah stok dari database secara real time. Selanjutnya, sistem gudang menerima notifikasi pesanan untuk proses pengemasan. Jadi, jika stok fisik diperbarui di gudang, sistem gudang otomatis mengirim otomatis ke data, update otomatis ke database. Terus, website langsung menampilkan perubahan stok tanpa perlu input manual. Dan jika stok habis, sistem otomatis menampilkan status out of stock kepada customer. Terus, sistem IT memantau integrasi sistem untuk memastikan bagaimana sinkronisasi berjalan secara normal. Nah, ini adalah diagram collapse-nya. Jadi, di sini ada customer-nya, eh, ke website, ke katalog, dan juga ke OMS. Jadi, langsung masuk ke database stok. Jadi dari database stok itu bisa mengakses ke katalog. Terus di sini ada admin gudang, dia bisa akses untuk sistem gudangnya dan juga database stok. Jadi untuk dari database stok ke katalog ke sistem gudang itu diupdate secara real time. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kaila Makfira. Selanjutnya, use case diagram. Use case diagram Exify ini menggambarkan interaksi antara customer, admin, penjual, dan kurir dalam sistem penjualan alat elektronik dan aksesoris gaming. Customer dapat melakukan registrasi atau login, browse produk, check out pembayaran, serta melihat status pesanan. Admin bertugas mengelola produk, memverifikasi pembayaran, dan meneruskan pesanan ke penjual. Penjual memproses pesanan melalui pengecekan stok dan packing barang, sedangkan kurir menangani pengiriman hingga konfirmasi barang terkirim. Diagram ini menunjukkan alur lengkap pemesanan dari awal hingga barang diterima customer. Selanjutnya, deskripsi use case. Pada use case registrasi dan login, customer dapat membuat akun baru atau masuk ke sistem untuk mengakses fitur Exify. Prakondisinya adalah sistem aktif dan customer memiliki koneksi internet. Jika berhasil, sistem akan menampilkan dashboard utama. Dalam proses standar, customer mengisi email dan password, lalu sistem memvalidasi penyimpanan data atau mencocokkannya. Sedangkan pada kondisi alternatif, bisa terjadi email sudah terdaftar, password salah, atau customer memilih lupa password. Selanjutnya, browse produk. Pada proses browse produk, customer dapat melihat daftar produk elektronik dan aksesoris gaming yang tersedia. Sistem mengambil data dari database dan menampilkan daftar produk. Customer juga dapat melakukan pencarian dan filter. Jika terjadi error, misalnya server tidak merespon, maka produk tidak dapat ditampilkan. Pada proses checkout, customers yang sudah login dan memiliki produk di keranjang dapat melakukan pemesanan. Sistem akan menampilkan ringkasan pesanan termasuk produk, jumlah, harga, dan alamat pengiriman. Jika customer mengonfirmasi, sistem akan menyimpan data pesanan ke database. Kondisi error dapat terjadi jika stok habis atau alamat belum lengkap. Selanjutnya, customer dapat melihat status pesanan melalui menu pesanan saya. Sistem akan melihat daftar pesanan, kemudian detail dan statusnya. Jika customer belum login atau tidak ada data pesanan, maka informasi tidak dapat ditampilkan. Selanjutnya, use case kelola produk dilakukan oleh admin. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data produk. Sistem akan menyimpan perubahan dan menampilkan notifikasi berhasil. Jika data tidak lengkap atau sistem gagal menyimpan, maka perubahan tidak akan tersimpan. Selanjutnya, melacak pengiriman. Customer dapat melacak pengiriman melalui menu lacak pengiriman. Sistem menampilkan status seperti diproses, dikirim, atau sampai. Jika data pengiriman belum tersedia, sistem akan menampilkan pesan bahwa pengiriman belum dimulai. Selanjutnya, use case kelola produk dilakukan oleh admin. Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data produk. Sistem akan menyimpan perubahan dan menampilkan notifikasi berhasil. Jika data tidak lengkap atau sistem gagal menyimpan, maka perubahan tidak akan tersimpan. Pada data pesanan, admin web dapat melihat dan mengelola pesanan yang telah dibuat oleh customer. Sistem menampilkan daftar pesanan dan detailnya. Jika data tidak dapat ditemukan atau gagal dimuat, sistem menampilkan pesan kesalahan. Verifikasi pembayaran.
Admin memverifikasi pembayaran untuk memastikan transaksi valid. Jika valid, status pesanan diubah menjadi dibayar. Jika tidak valid, status berubah menjadi ditolak. Jika sistem gagal memperbarui status, maka pesanan tetap menunggu verifikasi. Mengirim pesanan ke penjual. Setelah melakukan diverifikasi, admin mengirim pesanan ke penjual. Sistem memperbarui status menjadi diproses penjual. Lalu melihat pesanan masuk. Penjual dapat melihat daftar pesanan yang masuk. Sistem menampilkan pesanan yang telah diverifikasi. Cek dan update stok. Di sini penjual dapat memperbarui jumlah stok dan produk. Sistem menyimpan perubahan stok agar informasi tetap akurat. Pada tahap proses packing, penjual mengemas produk sebelum dikirim. Setelah selesai, sistem mengubah status pesanan menjadi siap dikirim. Jika stok tidak tersedia, packing dapat dibatalkan dan sistem mengirim notifikasi. Kemudian saya lanjutkan yaitu update status produk penjual. Pada use case update status produk, penjual dapat memperbarui status ketersediaan produk, misalnya tersedia, habis atau tidak aktif. Jika berhasil, status produk dapat langsung dilihat oleh customer. Sedangkan pada kondisi alternatif, penjual dapat membatalkan perubahan atau sistem menampilkan pesan kesalahan jika proses update gagal. Kemudian masuk ke cek update stock. Pada use case cek update dan stok, penjual melakukan pengecekan dan pembaruan jumlah stok agar data tetap akurat. Kemudian proses dimulai dari login, membuka menu, kembali ke produk, memilih produk, lalu mengubah jumlah stok. Kemudian, namun jika jumlah stok tidak valid atau sistem gagal menyimpan, maka perubahan tidak akan tersimpan. Kemudian lanjut ke melihat data pengirim. Use case ini dilakukan oleh kurir. Kurir dapat melihat daftar data pengirim yang sudah siap dikirim oleh penjual. Sistem mengambil data dari database dan menampilkan kepada kurir. Jika data tidak tersedia atau gagal dimuat, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian update status pengiriman kurir. Pada tahap update status pengiriman kurir, kurir dapat memperbarui status pengiriman sesuai kondisi lapangan seperti dalam pengiriman, sampai tujuan atau tertunda. Kemudian lanjut ke konfirmasi barang. Konfirmasi barang adalah pada tahap terakhir logistik, kurir melakukan konfirmasi bahwa barang telah sampai dan diterima oleh customer. Jika berhasil, status pesanan akan berubah menjadi terkirim. Kemudian activity diagram. Diagram ini menggambarkan alur proses transaksi dari login hingga pembayaran. Diagram menggunakan line untuk memisahkan aktivitas antara customer, sistem, e-commerce, dan payment gateway. Kemudian alur dimulai dari login, kemudian browse produk, menambahkan ke keranjang, checkout, pemilihan metode pembayaran, hingga keputusan pembayaran berhasil atau gagal. Jika pembayaran berhasil, sistem akan memperbarui status pesanan. Jika gagal, customer dapat mencoba kembali. Adapun activity diagram ini dapat membantu memvisualisasikan proses bisnis secara menyeluruh. Berikut adalah entitas data serta RD entity relationship diagram. Yang pertama di sini kami telah merumuskan 3 jenis entitas data. Yang pertama itu pendaftaran member baru, kemudian pengelolaan transaksi e-commerce, dan yang ketiga adalah pengelolaan pengiriman atau logistik. Nah, di sini pada jenis entitas pendaftaran member baru terdapat nama entitas seperti pengguna, profil pengguna, verifikasi akun, serta role user. Kemudian untuk nama-nama entitas di pengelolaan transaksi e-commerce ada produk, kategori produk, keranjang, order, serta detail produk. Kemudian untuk nama-nama pengelolaan transaksi e-commerce ada lagi pembayaran, invoice, serta ulasan. Kemudian untuk nama-nama untuk pengelolaan pengiriman dan logistik, yang pertama ada pengiriman, status pengiriman, serta konfirmasi terkirim. Kemudian di sini ada diagram RD pendaftaran member baru. Di sini kami telah mengembangkan seperti role user, status user, profil pengguna, verifikasi akun, serta login. Kemudian ada RD pengelolaan transaksi e-commerce.
Di sini kami juga telah mengembangkan untuk nama-nama entitasnya sendiri seperti kategori produk, keranjang, pengguna, detail keranjang, status order, metode pembayaran, detail order, ulasan pembayaran, invoice, serta status pembayaran. Kemudian ada ERD pengelolaan pengiriman logistik. Di sini ada pengiriman, status pengiriman, ekspedisi, konfirmasi terkirim, alamat pengiriman pengguna. Kemudian yang terakhir ada ERD sistem e-commerce Exify yang memuat keseluruhan jenis entitas seperti pendaftaran member baru, pengelolaan transaksi online, serta pengelolaan pengiriman atau logistik yang semuanya saling berhubungan. Baik, selanjutnya pada matriks relasi hubungan data create, read, update, dan delete. Selanjutnya di sini pada pendaftaran member baru, di sini terdapat 3 proses utama. Yang pertama yaitu pendaftaran akun untuk pengguna. Pada proses ini sistem membuat data baru pada entitas pengguna, profil, dan verifikasi sehingga diberi notasi create. Sedangkan entitas role hanya dibaca untuk menentukan hak akses sehingga diberi notasi read. Yang kedua yaitu proses login. Di sini sistem hanya membaca data pengguna, verifikasi, dan role untuk mencocokkan informasi login sehingga semuanya diberi notasi read. Yang ketiga itu proses pengelolaan profil pengguna. Karena pengguna dapat mengubah informasi pribadinya, maka entitas pengguna dan profil diberi notasi update. Selanjutnya di sini ada transaksi e-commerce. Pada proses penelusuran dan pencarian produk, sistem hanya membaca data produk dan kategori sehingga diberi notasi read. Saat pengguna menambahkan produk ke keranjang, sistem membuat data baru pada keranjang dan detail keranjang sehingga diberi notasi create. Pada proses checkout, sistem membuat order, detail order, dan invoice sebagai notasi transaksi resmi sehingga diberi notasi create. Sementara data produk dan keranjang dibaca untuk menghitung total transaksi. Pada proses pembayaran, sistem membuat data pembayaran dan memperbarui status order sehingga diberi notasi create dan update. Pada verifikasi pembayaran oleh admin, sistem memperbarui data pembayaran dan order serta membaca invoice sebagai referensi. Pengelolaan produk dan kategori oleh admin diberi notasi create, update, dan delete karena admin dapat menambah, mengubah, maupun menghapus data. Sedangkan pada proses pemberian ulasan, sistem membuat data baru pada entitas ulasan dan membaca data produk serta order untuk validasi dan transaksi. Selanjutnya, yaitu pengelolaan pengiriman dan logistik. Pada proses packing pesanan, sistem memperbarui status order sehingga kami memberi notasi update. Pada proses pembuatan data pengiriman, sistem membuat data baru dan status pengiriman serta memperbarui order. Pada pembaruan status pengiriman, sistem hanya melakukan update pada status ini dan konfirmasi barang diterima. Sistem membuat data konfirmasi dan memperbarui status order menjadi selesai. Jadi sini untuk update. Selanjutnya itu pelaporan dan monitoring. Di pelaporan dan monitoring hanya membaca seluruh data dari berbagai entitas untuk menghasilkan laporan sehingga semua diberi data notasi read. Dengan demikian, perancangan basis data pada sistem Exify telah mendukung seluruh kebutuhan proses bisnis secara teratur dan logis. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.